kakak punya satu cerita nih adik-adik, yaitu cerita serigala dan kelinci. Selamat menyaksikan. Pada zaman dulu kala, di sebuah hutan tinggallah sekelompok keluarga kelinci yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 ekor anak kelinci. Mereka sangat asyik bermain di hutan. Ada domba, ada kura-kura, dan monyet. Teman-teman, kita ke sana yuk. Kemarin aku di sana melihat kebun banyak kali lompat di sana. Ayo. Mereka pun berlari kencang menuju kebun tersebut. Di tengah perjalanan, mereka asyik bertanya kepada kelinci abu-abu. Apa di sana banyak lompatnya kelinci abu-abu? Iya, tentu saja banyak. Kan di sana tuh kebunnya. Mereka pun sangat penasaran dengan kebun tersebut. Sesekali kelinci dan teman-temannya bercanda riang menuju kebun tersebut. Apa ya yang harus mereka lakukan nanti ketika menjumpai lompat yang banyak itu? Berhenti. Kenapa? Iya, kenapa kita harus berhenti? Lihat, ada serigala melihat ke arah kita. Jangan-jangan dia mau makan kita. Kelinci putih yang paling kecil pun mengarah ke belakang kelinci abu dengan rasa ketakutan. Mana? Sebaiknya kita pulang saja. Sepertinya kita sudah memasuki tempat yang paling berbahaya di hutan ini. Iya, sepertinya begitu. Sebaiknya kita kembali saja. Tidak teman-teman, kita hampir sampai di kebun lobaknya. Kebun lobaknya ada di dekat sungai itu. Iya teman-teman, sepertinya aku melihatnya. Kita hampir sampai. Tapi serigala itu berjalan sangat jauh. Kalau kita pulang, kita akan rugi. Kebun lobaknya di sana. Sebaiknya kita lanjut jalan saja. Kalau kita pulang, kita akan kelaparan di perjalanan. Dan kalau kita tidak mengganggu dia, pasti dia tidak akan mengganggu kita. Namun kelinci abu tetap berusaha meyakinkan teman-temannya. Karena kebun yang mereka tuju sudah hampir sampai. Namun teman-temannya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kelinci abu. Dengan adik-adiknya itu, mereka tetap ingin pulang. Aku pulang saja, aku takut. Iya, aku juga pulang. Aku tidak mau jadi santapan siangnya mereka. Iya, aku juga. Mereka pun pulang dengan berjalan sangat cepat, dan seketika itu mereka pun hilang di perbukitan dan hutan itu. Kelinci abu-abu, hitam dan putih melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seekor serigala dan serigala pun mendekati mereka. Hahaha, sepertinya pagi ini aku akan makan banyak. Alah, kumohon, jangan makan kami. Kami masih kecil, wahai serigala. Kami tidak akan bisa membuatmu kenyang. Aha, kalian akan menjadi santapanku hari ini. Serigala pun membuka mulutnya besar-besar dan bersiap untuk melahap kelinci yang paling besar di antara mereka. Dan para kelinci pun merasa ketakutan. Jangan! Kami akan mencari makanan pengganti untukmu, wahai serigala. Pun menutup kembali mulutnya dan berpikir sejenak tentang perkataan kelinci tadi. Aku akan memberi kalian waktu untuk mencari makanan pengganti untukku. Serigala yang baik hati, kami akan mencari makanan pengganti untukmu di hutan. Ingat, jika kalian berani membohongiku, aku akan memakan semua anak cucu-cucu kalian. Adalah memberikan peringatan pada sekelompok kelinci itu. Para kelinci pun pergi ke hutan untuk mencari makan untuk serigala. Tak lama kemudian, para kelinci pun kembali dengan membawa makanan untuk serigala. Wow, kalian memang hebat. Kalian menepati janji kalian. Serigala langsung melahap makanannya dengan rakus. Para kelinci hanya bisa melihat saja serigala makan. Padahal kelinci sangat lapar sekali. Tapi serigala tidak memberikannya. Tapi
tiba-tiba serigala merasa kasihan dengan para kelinci itu. Ia yang menyadari kelinci itu yang lapar langsung mengajak para kelinci untuk makan bersama. Hei, sekelompok kelinci. Sepertinya kalian kelihatan sangat lapar ya? Iya, serigala, kami sangat lapar sekali. Baiklah, ayo kita makan bersama. Apa yang kau katakan itu, wahai serigala? Iya, tentu. Ada yang tahu nggak apa yang dirasakan oleh para kelinci? Nah, rupanya para kelinci sangat gembira dengan tawaran serigala itu. Mereka pun makan bersama. Jauhan, teman-teman kelinci merasa kasihan dengan sahabatnya itu. Mereka pun sepakat untuk mengikuti kelinci lagi ke hutan. Bagaimana ini, wahai kura-kura? Aku merasa sekali dengan keadaan kelinci yang adik-adiknya itu. Apa yang harus kita lakukan kepada Pak Kalian dan bukan mimpi ketika kita sudah sampai ke rumah, wahai kura-kura? Itu juga apa yang kau katakannya. Aku juga takut. Pasti para kelinci tidak akan bertemu lagi dengan kita nanti. Bagaimana kalau kita ikut keliling saja mereka ke hutan? Iya, boleh juga. Ayo, kita ikuti saja lagi mereka ke hutan. Jadi ada yang tahu nggak apa yang dilakukan oleh si domba? Rupanya si domba tidak mau mengikuti si monyet dan si kura-kura mencari si kelinci ke hutan. Dia memilih pulang saja karena dia tidak mau menjadi setapan serigala. Apaan? Si monyet dan serigala ngajak aku masuk ke hutan cari kelinci. Emang mereka mau kena makan serigala? Aku mah tidak mau. Aku sudah membesarkan badanku ini. Badanku ini. Aku tidak mau kena makan oleh serigala yang rakus itu. Mending aku pulang saja. Pada kemana kelinci dan teman-teman lainnya? Kok tidak nampak? Bukankah tadi kalian bermain bersama, wahai domba? Domba dengan muka yang ragu dan penuh rasa takut itu pun bingung untuk menjawab apa. Lalu domba pun menjawab. Itu Pak, itu. Apa yang kau katakan, wahai domba? Aku tidak mendengarnya. Mereka sudah dimakan oleh serigala yang rakus itu. Cuman aku yang tidak dimakan olehnya karena aku tidak ikut dengan mereka. Domba berbohong. Semua yang terjadi tidak seperti yang ia lihat. Pak Kelin dan Bu Kelin menjadi sedih. Mereka berpikir bahwa anak mereka benar-benar telah dimakan oleh serigala itu. Lalu dengan cepat, berita itu pun menyebar ke seluruh penjuru hutan. Sedangkan di tengah hutan sana, kelinci, kura-kura, dan monyet sedang asyik memanen lobak dan pisang bersama serigala. Mereka sangat senang karena serigala itu sangat baik sekali pada mereka dan tidak pernah untuk menerkam mereka lagi. Hari-hari pun berlalu. Sudah 3 hari mereka tinggal bersama serigala. Mereka sangat nyaman tinggal bersama serigala. Di sisi lain, ibu dan ayah mereka menantikan kepulangan mereka. Tak lama kemudian, ada yang datang ke rumah Pak Kelin dengan berteriak-teriak. Ternyata itu ayam. Pak Kelin, Pak Kelin, Bu Kelin, Bu Kelin. Ada apa, ayam? Kenapa kau berteriak-teriak? Itu aku baru pulang dari kebun jagung yang ada di sana. Tadi sebelum pulang, aku melihat serigala sedang makan bersama dengan kelinci dan binatang lainnya. Aku rasa anak kelincimu juga ada di sana. Pak Kelin dan Bu Kelin pun semakin sedih dengan perkataan ayam tersebut. Namun, ia juga marah dengan serigala. Teganya dia memakan 3 anakku itu.
3. Lalu tiba-tiba domba datang dan mengumpulkan semua binatang hutan untuk mengusir serigala itu. Dalam perjalanan, mereka menyebut nama serigala itu dengan suara mereka masing-masing. Sesampainya di tempat tersebut, mereka mencari-cari di mana serigala tersebut. Dan rupanya serigala tersebut berada di bawah pohon yang besar dan rimbun. Ia sedang duduk dan mengunyah-ngunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Ya. Binatang hutan yang melihat hal tersebut mengira bahwa serigala sedang memakan santapan yang ia tangkap hari ini. Ya. Lalu mereka pun mengepung serigala tersebut. Ya. Pergi kau dari hutan ini, wahai serigala. 3. Iya, pergi kau dari hutan ini. Kau mau memakan teman-temanku. Dengan sedih, domba pun merengek. Kemudian binatang lainnya pun ikut menghakimi serigala tersebut. Serigala hanya terdiam dengan rasa kebingungan. 3. Iya, pergi kau dari hutan ini. 3. Tiba-tiba datanglah 3 ekor anak kelinci, kura-kura, dan monyet. Jangan! Mereka pun berteriak dari kejauhan dan menghampiri binatang hutan lainnya. 3. Serigala tidak bersalah. Dia tidak memakan kami. Malahan dia memberi kami makanan yang sangat banyak. Binatang di hutan lain juga mengira bahwa serigala telah memakan kelinci, kura-kura, dan juga monyet. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kura-kura, kelinci, dan monyet menghampiri mereka. Kalian masih hidup? Bagaimana bisa? Kami tidak dimakan oleh serigala. Kami malah diberi makan olehnya. Tapi waktu itu aku melihat serigala sedang menggigit sesuatu. Aku kira itu kalian yang sudah dimakan oleh serigala. Iya benar, aku juga melihat saat aku pulang dari kebun jagungku, aku melihat serigala sedang memakan sesuatu. Tetapi aku tidak jelas melihatnya. Domba dan ayam terus bertanya. Mereka tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lihat. Dan mereka juga sudah terlanjur menyebar berita yang tidak tahu kebenarannya. Dia makan makanan yang kami panen dari kebun, dan kami selalu makan bersama setelah kami memanennya. Seharusnya kalian berdua tidak menyebar berita yang belum tentu kebenarannya. Sebaiknya kalian melihat dulu dengan jelas dan jangan pernah menilai keburukan orang dari luarnya saja, tetapi dekatlah dengannya dan pelajari perilakunya. Saya minta maaf teman-teman karena sudah menyebar berita yang tidak. Dan wahai serigala, saya juga meminta maaf kepadamu karena sudah menuduh dirimu. Saya juga minta maaf teman-teman, dan saya juga minta maaf kepadamu, wahai serigala. 3 kelinci, kura-kura, monyet menyadari bahwa keluarga mereka telah datang, lalu mereka mulai berteriak. Pak Kelin, Bu Kelin, kami merindukanmu. Bangun 4, 3 kelinci itu pun menghampiri Ibu Kelin dan Bapak Kelin. Mereka sangat senang bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Begitu juga dengan monyet dan kura-kura. Setelah menghidangkan begitu banyak pertanyaan kepada Raja Rimba pun mempersilahkan mereka untuk menyantap makan siang hasil kebun mereka. Baiklah teman-teman, sidang hari ini kita cukupkan. Hari pun sudah siang. Kalian pasti lapar, bukan? Marilah beristirahat di sini dan kita makan bersama. Iya teman-teman, hari ini kebun kami memanen banyak makanan. Ayo kita makan bersama di sini. Teman-teman, ini lobaknya besar sekali dan kelihatannya pasti sangat sedap. Ayo dimakan. Iya teman-teman,
lobak ini enak sekali. Ayo kita makan bersama yuk. Sambil memakan lobak. Teman-teman, ayo lihat ke sini. Sini juga ada pisang yang aku panen dari kebun sebelah dan buahnya manis sekali. Sambil memakannya. Aku senang sekali berada di sini. Aku tidak mau pulang. Iya, aku pun begitu. Serigala baik sekali sama kita. Dan di sini pun banyak sekali makanan. Ada lobak, ada terong. Serigala, apa kami boleh tinggal bersamamu di sini? Tentu saja boleh. Kalian semua boleh tinggal di sini dan menempati tempat ini. Dan yang pastinya kalian boleh makan makanan ini. Dan aku pun setiap hari akan mempunyai banyak teman. Benarkah serigala? Apa kamu tidak keberatan? Kami kan sudah membuatmu kecewa dan hampir saja mengusirmu dari sini. Tidak apa-apa, Kelin. Kamu boleh tinggal di sini dan mengajak semua binatang yang ada di temanmu dan untuk tinggal bersamaku. Dan semua binatang hutan pun bersorak gembira. Hore, mereka sangat ceria bersama. Wah. Banyak sekali makanan di sini. Teman-teman, ayo kita makan bersama. Meneriaki semua binatang yang hadir di kediaman sang raja. Pada akhirnya, mereka pun makan bersama dengan gembira dengan keluarganya. Mereka sangat rindu dengan keluarganya karena sudah 3 hari mereka tidak berjumpa. Dan akhirnya mereka pun berdamai dan makan bersama. Dan semenjak hari itu, domba dan kura-kura pun tidak pernah kelihatan lagi. Wah teman-teman semua, dari cerita serigala dan kelinci, kita dapat mengambil kesimpulan yang bahwasanya ketika kita mendapat suatu informasi sesuatu, jika kita belum mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, maka jangan sesekali kita menyebar luas ke orang lain. Akan tetapi, kita harus mencari dulu kebenaran dari berita yang kita dapat. Ingat ya teman-teman, jangan mudah terprovokasi dengan berita yang beredar di luar sana. Terima kasih teman-teman.